Halo, di video kali ini kita membahas tentang topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer itu merupakan suatu metode untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, sehingga membentuk sebuah jaringan. Kemudian setiap topologi jaringan komputer memiliki perbedaan, yaitu dari sisi kecepatan pengiriman data, biaya pembuatan, kemudian kemudahan dalam proses pemeliharaannya. Dan juga setiap jenis topologi jaringan komputer memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari segi klasifikasi topologi jaringan itu ada dua, yang pertama fisikal dan yang kedua logikal. Yang fisikal, topologi yang menggambarkan penempatan node atau perangkat-perangkat dan media transmisi jaringan secara fisik untuk membentuk suatu jaringan komputer. Kemudian yang logikal itu topologi yang menggambarkan jalur yang dilewati oleh data di saat melintasi jaringan komputer, termasuk bagaimana pengendalian akses dalam jaringan, bagaimana pengguna mendapatkan akses dalam jaringan, hingga bagaimana sumber daya jaringan lainnya seperti database dan aplikasi-aplikasi didistribusikan di dalam jaringan. Kemudian dari segi topologi fisik jaringan itu ada peer-to-peer, komputer-komputer saling berkomunikasi secara langsung di dalam jaringan. Masing-masing komputer memiliki otoritas yang setara untuk menerima atau mengirimkan data, dan setiap komputer memiliki kendali atas sumber daya, misalnya media penyimpanan. Kemudian untuk client server, sumber daya yang dipakai bersama dikendalikan oleh network operasi sistem atau NOS untuk mendapatkan suatu layanan service di suatu jaringan. Misalnya layanan email, perangkat harus mengirimkan permintaan kepada penyedia layanan atau server yang tersedia di jaringan. Kemudian kita masuk jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama ada topologi mesh. Dari kelebihannya, topologi mesh ini tentunya jalur pengiriman data yang digunakan cukup banyak. Kemudian tidak berebut jalur pada saat proses pengiriman data. Bandwidth yang cukup lebar, kemudian teknik security yang baik pada topologi ini, dan mempunyai jalur cadangan untuk dilewati beberapa paket data. Dari segi kekurangannya, tentunya saat proses instalasi sangat membutuhkan banyak kabel karena jalur yang digunakan sangat banyak. Kemudian menjadikan tempat instalasi sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Kemudian proses instalasi jaringan yang cukup rumit karena harus menyambungkan jalur satu persatu antara komputer. Kemudian memakan biaya instalasi yang mahal karena membutuhkan banyak kabel. Yang kedua ada topologi star. Untuk kelebihannya, topologi star tentunya lebih murah karena setiap perangkat hanya membutuhkan satu port input output dan perlu dihubungkan dengan hub dengan satu link. Kemudian deteksi kesalahan mudah karena link dapat dengan mudah diidentifikasi. Dari segi kekurangannya, jika hub mati semuanya turun, tidak ada perangkat yang dapat bekerja tanpa hub. Kemudian hub membutuhkan lebih banyak sumber daya dan pemeliharaan rutin karena merupakan sistem pusat topologi bintang. Yang ketiga ada topologi bus. Dari segi kelebihannya mudah dipasang, setiap kabel harus dihubungkan dengan kabel backbone, kemudian lebih sedikit kabel yang dibutuhkan daripada topologi mesh dan star. Dari segi kekurangannya sulit dalam mendeteksi kesalahan. Kemudian yang keempat ada topologi ring. Nah, dari kelebihannya mudah untuk menginstal, kemudian mengelola lebih mudah seperti menambah atau menghapus perangkat dari topologi. Dari segi kekurangannya menyebabkan kegagalan seluruh jaringan karena sinyal tidak akan bergerak. Kemudian masalah traffic data karena semua data beredar di dalam ring. Yang kelima ada topologi hybrid. Nah, topologi hybrid ini adalah penggabungan dari beberapa topologi. Dari kelebihannya kita dapat memilih topologi berdasarkan kebutuhan. Misalnya kita dapat menghubungkan jaringan komputer lain dengan jaringan yang ada dalam topologi yang berbeda. Dari segi kekurangannya, deteksi kesalahan sulit dilakukan, kemudian pemasangannya sulit, kemudian desain rumit sehingga perawatannya tinggi. Kemudian kita masuk ke dalam pengembangan topologi. Nah, di sini ada
dua topologi yang dimana menggunakan router dan switch atau menggunakan combo device router ditambah switch. Nah, ini bisa digunakan untuk konektivitas jaringan internet pada jaringan skala rumah dan kantor. Nah, kemudian ada pengembangan topologi yang skalanya lebih luas. Ini menghubungkan tipe jaringan LAN A ke jaringan B, kemudian ke jaringan C. Nah, yang terakhir kita bisa mengembangkan dengan skala lintas kota atau wilayah. Di sini ada perangkat dua router yang terhubung secara WAN ya. Berarti ada di dua gedung atau dua titik, yang dimana di titik-titik tersebut punya perangkat router yang saling berkomunikasi atau terhubung. Oke, video kali ini adalah video lanjutan dari video-video sebelumnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.